Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Kyuren juga sedikit terkejut karena Loseng hanya memiliki kekuatan alam hidup dan mati. Selain itu, para pengikut prajurit botak juga menggambarkan gaya bertarung Loseng kemarin kepada Kyuren. Orang ini tampaknya memiliki kekuatan dewa bawaan dan dia benar-benar menampar prajurit botak itu ke dalam nurat mineral dengan satu tamparan. Jadi, dengan kekuatan seperti itu juga cukup untuk membangkitkan kewaspadaan Kyuren. Jadi kali ini dia mengirim 3 orang untuk mengikuti Loseng ke dalam urat nadi tambang. Dan ketiga orang ini semuanya adalah orang-orang Kyuren yang kuat. Meskipun mereka juga merupakan pendaki, mereka adalah yang terbaik di antara pendaki. Dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada pendaki biasa. Kyuren memberi instruksi agar ketiga orang ini membunuh Loseng secara diam-diam. Meskipun Tanah Suci Lingwu tidak terlalu mengontrol pertarungan di urat mineral, Kyuren selalu sangat berhati-hati. Jika terlalu banyak orang pendaki terbunuh, itu akan mengakibatkan pengurangan jumlah batu esen sejati yang diserahkan padanya. Jika para petinggi disalahkan, mereka yang mengatur ini akan sulit menjelaskan kepada para prajurit di tambang, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menjelaskan kepadanya Kyuren. Jadi dalam keadaan normal, Kyuren tidak akan membunuh orang. Dan selama Anda bersedia dengan patuh menyerahkan batu esen sejati, dia biasanya tidak akan mempersulit orang lain. Namun ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, Kyuren tidak ragu sama sekali. Karena Loseng berani membunuh pengikutnya, maka dia harus membayar dengan nyawanya. Jika tidak, bagaimana bisa Kyuren tetap berada di lapisan tambang mineral ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di depan begitu banyak ke bawahannya? Saat ini, Ming Sui masih tenggelam dalam keraguan dan spekulasi. Dia memikirkannya dengan hati-hati. Loseng sepertinya sengaja menghindarinya kemarin. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak menyadari keberadaan Loseng selama waktu itu. Saat Ming Sui membuat tebakan acak, transmisi suara yang sebenarnya dikirim ke telinga Ming Sui. Seseorang mengikuti kita. Ini suara Loseng. Meskipun 3 orang di belakang sengaja menyembunyikan aura mereka, bagaimana mereka bisa lolos dari persepsi Loseng? Jadi hampir setelah dia meninggalkan pemukiman, Loseng sudah mengunci pergerakan ketiga orang itu. Namun Loseng belum memastikannya sebelumnya. Lagi pula ketiga orang ini mungkin telah pergi ke arahnya. Tetapi setelah Loseng mengubah arah beberapa kali, mereka masih mengikutinya dengan tegas, dan mereka masih bisa merasakannya tanpa niat membunuh. Jadi tujuannya tidak sederhana. Hah? Setelah Loseng mengingatkan, Ming Sui segera menemukan 3 orang yang mengikuti di belakang. Faktanya, ketiga orang ini tidak terlalu menyembunyikan diri. Instruksi Kyuren hanya membiarkan Loseng menghilang di tambang. Dalam pandangan mereka, seorang pejuang di alam hidup dan mati dan wanita lain yang baru saja naik ke dunia atas. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi sama sekali. Seolah-olah mereka hanya ikan di tawanan. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini, Ming Sui hanya dapat menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk bertanya kepada Loseng. Namun Loseng berkata dengan tenang, "Mari kita bicarakan hal itu setelah masuki tambang." Segera keduanya meningkatkan kecepatannya dan langsung menuju ke dalam tambang. Adapun 3 orang yang mengikuti di belakang, mereka juga meningkatkan kecepatannya dan mengikuti dari belakang. Kalau ini, Loseng secara acak memilih tambang dan masukinya bersama Ming Sui. Melihat itu, 3 orang di belakang tertawa dan salah satu dari mereka berkata, "Anak ini pasti menyadari niat kita, itu pun dia berani masuk ke tambang. Sepertinya dia sangat percaya diri." Kepercayaan diri adalah hal yang baik, tetapi kepercayaan diri yang buta seringkali cepat hilang. Jawab orang lain.
Simpan perempuan jalang itu untuk saya. Tak ada seorang pun yang bisa melampiaskan amarah saya di tempat ini. Akhirnya muncullah kecantikan seperti bunga. Jangan bunuh dia begitu saja, kata orang terakhir berkata sambil tersenyum kejam. Setelah mengatakan itu, ketiganya berubah menjadi 3 sinar cahaya dan melesat langsung ke dalam gua. Tepat ketika ketiga orang ini masukinya, mereka menemukan Loseng berdiri sendirian tidak jauh dari tambang, memegang pedang panjang di tangannya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Halo semuanya." Mendengar itu, tidak ada perubahan pada ekspresi mereka bertiga, tetapi salah satu dari mereka melihat postur Loseng dan berkata dengan dingin, "Anda tahu bahwa kami akan membunuh Anda, tetapi Anda tetap tidak melarikan diri ke dalam tambang. Anda sangat berani. Sangat disayangkan jika Anda tidak memiliki keberanian dan kekuatan. Pada akhirnya, Anda hanya akan menjadi tumpukan tulang." Lanjut orang lain. Loseng bertanya dengan ringan, "Anda datang untuk membunuh saya karena apa yang terjadi pada prajurit botak kemarin?" "Saya tidak tahu. Saudara Kyuren meminta kami untuk membunuh Anda, jadi Anda harus mati," jawab seseorang. "Kyuren?" Alis Loseng sedikit terangkat. "Saya tidak pernah berprovokasi orang ini," kata Loseng dengan tenang. "Yang penting Anda harus mati." Mereka bertiga bertindak sangat tegas dan tidak berbicara omong kosong dengan Loseng. Kemudian mereka menyerang Loseng dari 3 arah. Pada saat yang sama, udara dingin yang menusuk menyapu, tetapi domain salju Mingsu yang turun menyebar dan langsung menyelimuti mereka bertiga. Bahkan ada juga senyuman tipis di wajah Loseng ketika pedang panjang di tangannya diayunkan dengan lembut. Sebuah lengkungan aneh muncul. Dia hanya menghela nafas dalam hatinya bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara dunia besar ini dan dunia bawah. Dan itu adalah dunia yang sama antara yang lemah dan yang kuat. Sama-sama tidak masuk akalnya. Tiba-tiba dia merasa sedikit lelah di dalam hatinya. Jika pemandangan seperti ini di puncak seni bela diri, apa gunanya mengejar puncak ini? Meskipun Loseng bingung, cahaya pedang di tangannya bahkan lebih kuat. Di pinggir permukaan terdapat beberapa rumah sederhana yang dibangun oleh beberapa pejuang dengan menggunakan batu. Dan yang kuat di alam laut dewa memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan lautan. Sangat mudah bagi mereka untuk memotong beberapa batu dan membangun beberapa rumah sederhana. Dan Kyuren tinggal di sini. Faktanya, dia awalnya berencana membangun sebuah istana. Ketika dia berada di dunia bawah, dia adalah pahlawan yang tiada taranya. Kerajaannya hampir sepenuhnya menguasai dunia tempat dia tinggal. Dan dia sudah terbiasa menjalani kehidupan yang penuh bunga. Namun dia merasa sedikit tidak nyaman setelah sampai di alam atas. Tapi istana itu tidak dibangun sama sekali karena para prajurit tanah suci Lingwu tidak setuju dan mereka mengatakan jika seseorang di atas melihatnya, mereka mungkin akan menimbulkan masalah. Bagaimanapun juga, ini adalah tempat para pendaki untuk mengabdi. Dan pelayanan harus terlihat seperti pelayan. Jadi Kyuren hanya bisa menyerah. Dia juga tahu bahwa kekuatannya tidak ada apa-apanya di dunia atas. Tapi itu tidak masalah. Dia telah mengumpulkan puluhan ribu gyo esen sejati di tangannya yang sudah merupakan kekayaan dalam jumlah besar. Sebagian digunakan untuk mengelola prajurit lapis baja itu. Bagian lain yang bisa dia ambil sendiri. Dan sumber daya yang diperoleh dengan menggunakan gyo esen sejati ini juga cukup untuk membuat kekuatannya meningkat pesat. Namun meskipun Kyuren merindukan kemewahan di dunia atas, tapi sayangnya dia masih harus bersabar sekarang. Bagaimanapun dia tahu, kesabarannya sekarang adalah untuk kebebasan masa depan, jadi dia hanya bisa menahannya. Tapi meskipun tinggal di rumah sederhana ini, Kyuren tetap memiliki kesenangannya sendiri. Misalnya, 3 wanita pendaki di depannya yang sedang memutar pinggang mereka dengan kuat di depannya dan melirik genit untuk menyenangkannya. Meskipun para wanita yang berpengaruh di tambang ini luar biasa, masih ada beberapa,
namun tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk menikmatinya, dan Kyuren tentu saja salah satunya. Ketiga wanita ini juga merupakan makhluk terkemuka di dunia bawah. Mereka mungkin adalah orang suci tingkat tinggi, atau mereka mungkin ratu dari kerajaan dewa tertentu. Sayangnya, setelah naik tanpa latar belakang apapun, mereka hanya bisa berpegang teguh pada orang-orang ini. Saat ketiga wanita itu berjuang untuk menampilkan tarian anggun, namun ekspresi Kyuren tiba-tiba berubah. Kemudian segelas anggur logam di tangannya dihancurkan menjadi bola olehnya. Tanda Buddha telah hilang. Wajah Kyuren menjadi gelap. Jelas tanda Buddha yang dia tanam untuk anak buahnya sekarang itu benar-benar hilang dalam sekejap. Dan hanya ada satu kemungkinan. Ketiga orang itu tewas. Sebagai jenderal Kyuren yang kuat, dia sangat menyadari kekuatan mereka. Tapi tanda Buddha menghilang hampir pada saat yang bersamaan. Yang berarti pihak lain menggunakan guntur untuk membunuh mereka. Dan itu hanya mengandalkan pria kecil di alam hidup dan mati dan seorang wanita berpengaruh di alam laut dewa. Jadi baginya itu tidak mungkin. Sehingga hampir tanpa disadari, Kyuren menyangkal spekulasi ini di benaknya. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa ketiga orang itu dibawa ke dasar tambang oleh Loseng dan bertemu dengan beberapa binatang buas yang kuat. Tapi ketiga orang itu juga sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan mereka tidak akan membiarkan Loseng memasuki kedalaman tambang-tambang. Saudara Kyu, ada apa dengan Anda? Sepertinya Anda tidak terlihat baik. Pinggang ular air seorang wanita yang berkuasa melingkari tubuh Kyu. Kemudian dia juga bertanya perlahan. Mendengar itu, Kyuren mendengus dingin. Bukan apa-apa, hanya hal menarik yang terjadi. Setelah membunuh ketiga orang itu, Loseng juga berpikir keras. Seolah-olah iblis tertegun, bahkan Ningsu di sebelahnya merasa aneh. Tampaknya suasana hati Loseng sedang buruk. Dia menanyakan beberapa kata karena prihatin, tetapi Loseng tampak acuh tak acuh. Bagi banyak pejuang, masalah yang dipikirkan Loseng bukanlah masalah, karena ada banyak arahan bagi seseorang untuk bekerja keras. Namun seringkali ia tidak memiliki tujuan akhir. Tapi Loseng memang dibimbing oleh Loyan. Ini mungkin pengaturan takdir, dan bahkan sekarang Loyan masih seperti penunjuk yang menariknya ke depan. Hanya saja ini bukanlah tujuan akhir Loseng. Ini hanya sesuatu yang harus dicapai Loseng. Dan tujuan akhir berasal dari obsesi yang paling kuat di lubuk hatinya. Obsesi Loseng memang untuk mengejar seni bela diri yang terbaik. Dia ingin melihat sejauh mana seorang pejuang dapat mencapai kemajuannya. Bisakah dia mengendalikan dunia ini, atau bisakah dia menciptakan dunia? Ketika Loseng naik ke alam atas, dia menemukan bahwa tidak banyak perubahan dalam aturan di sini dan di alam bawah. Sekarang perasaan jijik muncul di hatinya. Dan ketika rasa jijik ini menumpuk, itu akan berubah menjadi kebingungan. Jika pemandangan di atas puncak seperti ini, tidak apa-apa jika tidak melihatnya. Faktanya, Loseng sendiri tidak mengetahuinya. Saat ini, dia juga berada dalam dilema spiritual. Adapun apa yang disebut dilema spiritual sebenarnya adalah belenggu di jantung seni bela diri. Ketika Cuisi menculik Loyan, efeknya sebenarnya adalah semacam dilema spiritual. Tetapi hal itu disebabkan oleh lawannya. Untuk memecahkan dilema spiritual ini, Loseng hanya perlu mengalahkan Cuisi dan hati seni bela dirinya akan menjadi lancar. Dan sekarang dilema spiritual ini datang dari Loseng sendiri, karena dia ragu dengan tujuan yang dia kejar dan merasa lelah. Dilema spiritual semacam ini sebenarnya jauh lebih serius daripada dampak Cuisi terhadap hati seni bela diri Loseng. Karena Loseng menetapkan Cuisi sebagai tujuannya memecahkan situasi. Sekarang, lawan Loseng adalah dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, lawan yang paling kuat adalah diri sendiri. Jika Loseng ingin mengalahkan dirinya sendiri, tidak mudah untuk lepas dari dilema spiritual. Di sepanjang jalan, dia mencari batu esen jati di bawah pembuluh darahnya. Dia tidak memilih untuk memasuki lapisan bawah.
Oleh karena itu, penambangan hari itu berakhir dengan tergesa-gesa, dan hanya beberapa batu esensiati berkualitas tinggi yang berhasil digali. Ketika Ming Shui melihat Lo Sheng seperti ini, dia tidak bisa bertanya apa-apa. Tetapi setelah melihat kekuatan Lo Sheng, dia juga tahu bahwa itu adalah hal yang beruntung baginya untuk dilindungi oleh Lo Sheng. Sebelum dia berlindung dengan pamannya. Jika bukan karena Lo Sheng, dia mungkin tidak punya pilihan selain bergabung dengan kekuasaan yang lebih tinggi, seperti kekuasaan wanita lainnya. Setelah kembali ke pemukiman, Lo Sheng menemukan tempat secara acak dan duduk bersila, tetapi tidak berlatih. Dia masih memutar otak memikirkan masalah ini. Meskipun banyak orang akan menghadapi masalah ini, tapi seseorang juga harus bekerja keras. Saat mereka tiba-tiba kehilangan motivasi untuk berjuang, dan bertanya pada diri sendiri apa arti hidup. Jika Anda tidak dapat menemukan jawabannya, kemungkinan besar Anda akan mengalami depresi dan keseluruhan pribadinya bahkan dapat mengubah temperamennya. Tetapi begitu mereka menemukan jawabannya, jiwa mereka akan menyelesaikan transformasi dan seluruh pribadinya akan disublimasikan lagi. Dan Lo Sheng sekarang berada di persimpangan seperti itu. Ketika Lo Sheng berpikir seperti ini, Qiuren mengenakan jubah hitam, berjalan melewati pemukiman dan berjalan menuju Lo Sheng. Meskipun beberapa prajurit yang baru naik tidak mengetahui kekuatan Qiuren, tetapi sebagian besar pendaki di sekitarnya tahu bahwa meskipun orang ini juga seorang prajurit yang naik, mereka tidak boleh memprovokasi dia di tanah seni bela diri spiritual. Dan para prajurit ini masih terikat oleh aturan tanah suci seni bela diri spiritual. Tetapi Qiuren ini tidak memiliki batasan sama sekali. Meskipun Lo Sheng hanya seorang pendaki, dia memiliki kekuatan hidup dan mati. Lo Sheng duduk dengan tenang, menutup matanya rapat-rapat, tetapi pikirannya berjalan cepat. Bahkan King Long memperhatikan perubahan mentalitas Lo Sheng, tapi ia tidak berbicara. Dia hanya memperhatikan setiap gerakan Lo Sheng dengan hati-hati. Dia juga menduga bahwa Lo Sheng berada dalam dilema spiritual, dan dilema spiritual ini sangat menyusahkan. Semakin percaya diri Lo Sheng sebelumnya, dia menjadi semakin terobsesi. Semakin kuat Anda, dilema ini akan semakin parah. Bagaimanapun, siapapun tidak bisa membantu Lo Sheng. Jadi meskipun King Long berbicara, itu tidak ada artinya. Karena Lo Sheng hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri dan mengalahkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara dirinya, dan tidak ada yang bisa berpartisipasi kecuali seseorang dapat mengubah pemikiran Lo Sheng untuk membentuk kembali jiwa dan ingatan Lo Sheng. Pada saat ini, Qiuren berjalan mendekati Lo Sheng. Merasa ada prajurit alam laut dewa yang berdiri di depannya, Lo Sheng membuka matanya dan memandang Qiuren dengan ringan. Meskipun dia dan Qiuren adalah orang asing satu sama lain, Lo Sheng menebak orang ini tanpa memikirkan identitasnya. Orang yang mengirim orang untuk mengejarnya di siang hari, pastilah orang di depannya ini. Di mana mereka? Qiuren menatap Lo Sheng dan bertanya dengan dingin. Siapa? Qiuren cibir. 3 orang. Menurut Anda siapa mereka? Apakah Anda berpura-pura bodoh? Oh, saya sudah membunuhnya. Jawab Lo Sheng dengan tenang. Hanya Anda? Qiuren bertekan kening. Lo Sheng menghela nafas panjang, kemudian dia berkata, Iya, andalkan saja saya. Mendengar percakapan antara Lo Sheng dan Qiuren, para pendaki yang masih berlatih atau beristirahat memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Sepertinya ada konflik antara pemuda di alam hidup dan mati dan Qiuren. Terlebih lagi, pemuda di alam hidup dan mati ini sebenarnya membunuh 3 orang di sekitar Qiuren. Tapi apakah orang ini begitu kuat? Jika Anda menyinggung Qiuren, bukankah dia meminta kematian? Anda meminta kematian? Meskipun Qiuren sudah mengetahui hasilnya, rasa dingin di wajahnya menjadi semakin intens. Setelah dia memastikannya lagi, apakah Anda tidak menemukan jalannya sendiri? Lo Sheng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang. Hari ini mendung dan langit malam tertutup kabut. Mendengar kata-kata Lo Sheng, Qiuren memiliki ekspresi yang tidak dapat dipahami di wajahnya. Apa maksud Anda?
Saya ingin tahu apa arti ujung jalan ini. Lanjut Loseng. Kali ini tidak hanya Kyuren, tetapi prajurit lain juga memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Atau apakah dia sangat ketakutan pada Kyuren? Melihat wajah Loseng yang kusam, Kyuren malah tertawa. Tidak ada gunanya berpura-pura gila. Ada dua cara untuk memilih di depan Anda. Menanam tanda budak dan mematuhi perintah saya sebagai budak saya. Atau pergi ke tambang besok pagi dan Anda akan mati. Loseng memandang Kyuren dengan acuh tak acuh. Matanya sangat jernih dan tiba-tiba dia menampar kepalanya. Saya tahu kenapa saya merasa lelah. Saya telah mendengar kata-kata Anda berkali-kali. Kata Loseng yang memiliki perasaan yang sangat murni. Kali ini giliran Kyuren yang tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan benar-benar mencuriga bahwa Loseng tidak berpura-pura gila, tapi benar-benar bodoh. Bahkan jika saya tahu kenapa saya merasa jijik, saya masih belum menemukan artinya. Loseng mengerutkan kening dan menatap Kyuren dan berkata, jika bukan karena Kyuren yang tidak mampu melakukannya di depan begitu banyak orang dan prajurit Tanah Suci Linggu, dia mungkin telah membunuh orang yang tidak dapat dijelaskan ini sejak lama. Orang kecil di alam hidup dan mati ini sepertinya sangat parah. Dia pasti terlalu takut untuk menghadapi Kyuren, tapi trik ini tidak ada gunanya. Karakter Kyuren tidak akan pernah membiarkan siapapun menyinggung perasaannya. Percuma saja memohon belas kasihan, dan lebih percuma lagi berpura-pura bodoh. Kenapa saya merasa dia bukan siapa-siapa? Kata-kata orang ini mungkin terdengar sedikit aneh, tapi sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Meskipun para pendaki tidak berani datang, mereka tidak terburu-buru membubarkan diri. Mereka juga tahu bahwa Kyuren tidak akan membunuh orang di sini. Jadi mereka tidak perlu khawatir akan terlibat saat berdiskusi untuk menghindari orang lain mengetahuinya. Bagaimana menurut Anda? Apa artinya mengejar kekuatan? Loseng tiba-tiba menatap Kyuren dan bertanya, sehingga kelopak mata Kyuren melonjak dan tinjunya juga terkepal erat. Dia tidak tahan lagi dengan orang ini. Dia awalnya ingin memberikan tekanan psikologis pada Loseng dan menjadikannya budaknya. Tapi Loseng malah membuat banyak omong kosong. Jadi dia benar-benar ingin mengambil tindakan di sini. Tapi pada akhirnya dia menahan amarah di dalam hatinya dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Karena itu sudah cukup untuk menemukan cara menghadapi si idiot ini besok. Hanya saja Loseng masih tidak melepaskan Kyuren. Sebaliknya, dia melintas dan berdiri di depan Kyuren. Dia menatap Kyuren dan bertanya, bagaimana menurut Anda? Apa artinya mengejar kekuatan? Dia ingin pergi, tapi anak ini benar-benar menghalangi jalannya. Adapun para penguasa di sekitarnya, mereka juga menatap pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Salah satu dari mereka berbisik, saya kira orang ini benar-benar ditakuti oleh Kyuren. Jika tidak, dia tidak akan memiliki keberanian untuk menghalangi jalan Kyuren. Jika Kyuren tahu bahwa Loseng seperti orang bodoh, dia tidak akan datang ke sini malam ini, bahkan jika dia dipukul sampai mati. Adapun tujuannya menemukan Loseng hari ini sangat sederhana. Entah menanam tanda budaknya menjadi salah satu budaknya dan tunduk padanya, atau mengancamnya mati. Untuk orang yang berguna, Kyuren tidak akan pernah membunuh tanpa pandang bulu di dalam urat mineral. Siapa sangka orang ini sama sekali tidak dalam bahaya, malah menjawab pertanyaan seperti orang idiot. Jika dia tidak tabu dan tidak mau mengambil tindakan di sini, Loseng pasti sudah mati sekarang. Saya memperingatkan Anda untuk yang terakhir kalinya. Minggirlah! Wajah Kyuren sedingin es musim dingin, karena sungguh sangat memalukan baginya untuk digoda seperti ini oleh seorang pria kecil di alam hidup dan mati, di depan semua orang. Namun Loseng tidak memiliki rasa takut sedikit pun dan masih menatap Kyuren dan bertanya, katakan pada saya, apa tujuan menjadi kuat?
Mendengar itu, ada niat membunuh di mata Kyuren. Tapi dia mengulurkan tangan dan meraih bahu Loseng. Karena orang ini tidak mau melepaskannya, biarkan dia menderita dulu. Sekarang, tangannya yang seperti cakar elang menempel tepat di bahu Loseng. Dan kekuatan sebenarnya di tubuhnya mulai beredar. Dia melakukan gerakan ini dengan tenang dan benar-benar menggunakan 80% kekuatannya. Jelas, bagaimana mungkin pejuang lain tidak mengerti bahwa Kyuren mungkin sudah menggunakan energi gelap, dan pada nafas berikutnya tulang Loseng mungkin patah. Namun siapa tahu Loseng masih tidak bergerak, masih mengulangi kata-kata itu. Pada saat ini kekuatan Kyuren dilepaskan dan bahu Loseng diayunkan dengan lembut, dan kekuatan yang begitu kuat sehingga Kyuren tidak bisa menahannya malah diluncurkan. Melihat itu wajah Kyuren tiba-tiba berubah. Di bawah sapuan kekuatan itu seluruh tubuh Kyuren mulai mundur dengan cepat. Kakinya menginjak 2 alur di tanah dan dia mundur sepenuhnya ke belakang lagi dan meninju tanah di belakangnya sebelum dia berhenti. Jelas, pukulan Kyuren sebenarnya melepaskan kekuatan ayunan lembut bahu Loseng. Jika dia tidak melakukan ini, tulangnya tidak akan mampu menahan kekuatan sekuat itu dan akan dipatahkan inci demi inci. Setelah pukulan ini menghantam tanah di belakang Kyuren dan tanah itu sedikit tenggelam. Kemudian permukaan tanah itu bergulung seperti riak di air, membentuk lubang besar lebih dari 100 kaki. Disitulah banyak orang yang sedang duduk bermeditasi, sehingga para penguasa juga terkena dampak dan mereka terbang ke udara satu demi satu, sehingga masing-masing dari mereka memiliki kemarahan di wajah mereka. Tetapi ketika mereka melihat Kyuren, bagaimana mereka berani marah? Hanya saja mereka ingin tahu siapa yang menyebabkan Kyuren menderita kerugian. Adapun para penguasa yang menonton pertunjukan setelah menyaksikan keseluruhan prosesnya, mereka semua tercengang. Bagaimanapun, para pendaki ini dapat dengan mudah membuat lubang sedalam ratusan kaki di tanah hanya dengan satu pukulan. Namun masalahnya adalah mereka baru saja melihat dengan jelas bahwa Loseng tidak memukul sama sekali. Dia hanya menggoyangkan bahunya sedikit. Terlebih lagi setelah berayun kekuatan transfer ke tubuh Kyuren yang telah melewati tingkat kelelahan pertama. Saat Kyuren terus mundur, ini adalah kebocoran tingkat kedua. Ketika Kyuren tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatan ini, dia hanya dapat memilih untuk mendorong kekuatan ini ke dalam tanah. Dan ini sudah merupakan kebocoran tingkat ketiga. Dengan kata lain, kekuatan Loseng setelah dikurangi 3 kali masih dapat menyebabkan kerusakan seperti itu. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia hanya bergerak sedikit dengan baunya, tapi mereka tidak tahu seberapa mengerinya kekuatan Loseng. Adapun Kyuren, ada ekspresi tidak percaya di matanya. Tentu saja dia tidak mengerti mengapa Loseng bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Tapi sekarang dia mengerti mengapa 3 orang yang dia kirim langsung dibunuh oleh Loseng. Karena pada saat yang sama, 3 tanda Buddha akan hilang, dan kekuatan anak ini tidak dapat diukur. Di bawah suara mendesing, Loseng seperti hantu, melakukan perjalanan melintasi ruang dan langsung berpindah ke Kyuren. Kyuren tidak lagi membenci Loseng. Dia menyadari bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik, tidak akan mudah untuk menangkap Loseng. Jadi ketika Loseng berteleportasi, esensi sebenarnya dalam tubuhnya mulai menjadi gila dan sudah siap menghadapi Loseng dengan kekuatan penuh untuk mengambil tindakan kapan saja. Jika mengambil tindakan di sini mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu, tetapi tidak ada masalah yang lebih penting daripada nyawa sendiri. Siapa yang tahu bahwa Loseng pindah ke Kyuren dan masih mengucapkan kalimat yang sama? Katakan pada saya. Saat ini ekspresi wajah Kyuren juga sangat menarik. Orang bodoh tidak menakutkan, tapi orang bodoh sangat kuat. Sepertinya jika dia tidak menjawab pertanyaan Loseng, dia mungkin tidak bisa pergi hari ini. Jadi, pahlawan seperti menara ini akhirnya menahan keinginannya untuk mengambil tindakan. Dan akhirnya,
dengan serius memikirkan pertanyaan Loseng. Semakin kuat Anda, semakin lama Anda bisa hidup, jawab Kyuren tanpa daya. Bagaimanapun dia pada dasarnya telah kehilangan seluruh wajahnya hari ini, dan dia tidak peduli untuk kehilangan sedikit pun. Apa tujuan hidup lebih lama? Loseng bertanya lagi. Tujuan hidup lebih lama adalah untuk menjadi lebih kuat. Kyuren memutar matanya dan terus menjawab. Apa tujuan menjadi lebih kuat? Loseng terus bertanya. Kyuren membuka mulutnya dan menatap Loseng. Dia benar-benar diambang kehancuran. Adapun para pendaki lainnya, mereka sudah menahan nafas untuk mencegah diri mereka tertawa terbahak-bahak. Karena mereka juga tidak ingin menyinggung Kyuren juga. Jika itu adalah karakter lain, dia pasti sudah mulai tertawa sejak lama. Sekarang Kyuren hanya hampir pingsan, meraung. Menjadi lebih kuat adalah untuk kenikmatan yang lebih baik. Anda dapat mengendalikan dunia sesuka Anda. Anda dapat menikmati kekayaan seluruh dunia. Dan Anda dapat mengendalikan hidup dan mati semua makhluk hidup. Dan hal-hal lainnya. Ketika Kyuren meraung, mata Loseng tiba-tiba berbinar dan dia berpikir keras lagi. Apakah Anda mendominasi segalanya? Gumam Loseng sambil berpikir. Dia memang lelah, tapi ini tidak berarti Loseng telah kehilangan ambisinya untuk maju dalam seni bela diri. Dia hanya bosan dengan pembunuhan semacam ini, bosan dengan aturan lemah adalah makanan kuat. Jika saya bisa mendominasi segalanya, saya pasti akan mengubah aturan ini dan mengubah dunia ini. Cahaya di mata Loseng menjadi semakin terang, menyala seperti percikan api. Dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak memenuhi syarat untuk lelah. Saya masih memiliki terlalu banyak hal penting untuk diselesaikan. Tidak ada gunanya lelah. Saya hanya bisa bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan kemudian mengubah aturan ini. Setelah naik ke alam atas, mungkin karena ketidakcocokan atau kesepian, hal itu berdampak halus pada kondisi pikiran Loseng. Dan akhirnya, Loseng jatuh ke dalam dilema spiritual. Namun kemampuan penyembuhan diri Loseng juga sangat kuat. Dia hampir mengandalkan naluri dan menangkap Kyuren untuk berspekulasi. Tentu saja jawaban yang dipaksakan oleh Kyuren tidak benar atau tidak penting. Tapi Loseng hanya mengandalkan kata-katanya dan lebih jauh lagi, dia membiarkan dirinya menemukan arah yang benar. Bagaimanapun, dilema spiritual sebenarnya merupakan hal yang sangat berbahaya bagi para pejuang. Karena dilema spiritual hanya pejuang yang tidak dapat menemukan makna hidupnya. Ada yang mundur ke gunung dan hutan, ada yang menjadi gila, bahkan ada yang langsung melihat kehidupan dan bunuh diri. Loseng sebaliknya, dengan cepat keluar dari dilema ini melalui spekulasi. Setelah menyingkirkan dilema spiritualnya, tujuan Loseng menjadi lebih jelas. Dan hati seni bela diri juga menyelesaikan transformasi dan sublimasi selama spekulasi ini. Ekspresi keluhan hampir muncul di wajah Kyuren. Dia tidak beruntung karena telah menyinggung orang bodoh ini. Tapi saat ini, mata Loseng telah kembali menjadi halus dan malah sedikit tersenyum pada Kyuren. Terima kasih. Kyuren mengerutkan kening. Dia tidak lagi ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Loseng. Dia mengibaskan jubah di belakangnya dan bergegas ke sisi lain pemukiman. Anak ini tidak gila. Dia hanya berpura-pura bodoh dan menggoda saya. Dia tidak bisa menerima nada ini apapun yang terjadi. Kyuren bersenandung dalam pikirannya. Saat ini, melihat dua prajurit dari tanah suci Linggu ini, wajah Kyuren langsung tersenyum. Dia mengandalkan dua kakak laki-laki tertua ini untuk mendominasi tambang ini. Tuan Huang, Tuan Chen, mengapa kalian berdua ada di sini? Apakah Anda tidak memiliki cukup Yuan Gyo sejati? Kyuren terkekeh dengan ekspresi yang sangat sopan di wajahnya. Setelah dia mengambil kendali tambang, dia memberikan banyak Gyo esensi sejati kepada kedua orang ini, dan mereka sangat akrab satu sama lain.
Alasan mengapa Kyuren bisa duduk kokoh di tambang adalah karena perhatian kedua orang ini. Siapa yang tahu bahwa salah satu tentara hanya berkata dengan dingin, "Kyuren, saya tidak ingin Kyo esensi jati Anda hari ini, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak membuat masalah dengan Loseng." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.